Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih masih setia bersama dengan saya dalam channel YouTube saya, dan saya sangat berharap bisa menjumpai teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Teman-teman, jika pada video-video kita sebelumnya kita berbicara mengenai keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, namun kita lebih membahas kepada keterampilan komunikasi atau skill berkomunikasi, maka kali ini kita akan belajar mengenai keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, namun kita akan lebih membahas kepada manajemen konflik. Teman-teman semua, konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah percekcokan, sebuah perselisihan, ataupun sebuah pertentangan. Sementara definisi konflik menurut sosiologi adalah suatu proses sosial antara satu atau dua orang atau bahkan juga kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara bisa saja menghancurkan ataupun bisa saja membuatnya tak berdaya. Konflik dapat kita lihat berdasarkan beberapa jenis atau sifatnya. Yang pertama, kita lihat dari sifatnya, yaitu yang pertama konflik destruktif. Konflik ini muncul karena adanya perasaan tidak senang, adanya perasaan benci, bahkan adanya perasaan dendam dari seseorang ataupun dari kelompok-kelompok tertentu kepada pihak-pihak yang lain. Kelompok ini tidak bisa menerima keberhasilan orang lain, ataupun bahkan tidak bisa menerima atau tidak bisa mengakui bahwa ada orang lain yang memiliki kemampuan melebihi kemampuan yang dia miliki. Dalam kasus ini kita bisa lihat contoh dari kisah Daud dan kisah Saul. Kemudian yang kedua adalah konflik konstruktif. Konflik ini merupakan sebuah konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Ini biasa kita temui dalam pertemuan-pertemuan jemaat, ataupun bisa saja dalam sidang-sidang jemaat di dalam gereja-gereja tertentu, atau bisa saja dapat kita temui di dalam gereja kita sendiri. Kemudian yang berikut, konflik dapat kita lihat berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama adalah konflik antar individu. Konflik ini merupakan sebuah konflik atau persoalan yang terjadi antara seseorang dengan satu orang atau mungkin saja lebih, yang bersifat substansi, menyangkut perbedaan pendapat, perbedaan gagasan, perbedaan kepentingan, atau yang bersifat emosional, yakni menyangkut perbedaan selera, suka atau tidak suka kepada orang lain. Kemudian yang berikut adalah konflik antara kelompok. Konflik ini merupakan konflik yang banyak kita jumpai dalam kenyataan hidup kita sebagai manusia, atau lebih tepatnya manusia sebagai makhluk sosial. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dalam kelompok-kelompok. Contoh daripada konflik ini bisa kita temui di dalam kalangan-kalangan pelajar. Kemudian yang berikut kita lihat macam-macam konflik. Yang pertama adalah konflik pribadi. Konflik ini terjadi karena pertentangan yang terjadi antara bukan berdasarkan atau terjadi bukan dengan orang lain, namun ini justru terjadi di dalam dirinya.
Masalah yang menjadi dasar perlawanan atau konflik pribadi biasanya adalah masalah dalam pribadi orang tersebut, yang kemudian dia tidak mampu untuk mengendalikan persoalan yang terjadi dalam dirinya sendiri, sehingga terjadi pertentangan di dalam dirinya sendiri. Kemudian yang berikut adalah konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena adanya persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan sesuatu. Bisa saja untuk memperebutkan mata pencaharian, hidup yang sama, atau karena adanya pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Selain itu juga ada pemaksaan agama ataupun dominasi politik atau adanya konflik tradisional yang sudah lama terpendam dalam pribadi seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang berikut adalah konflik itu dapat terjadi sebab dipicu oleh beberapa hal, seperti perbedaan kepentingan, perubahan sosial yang cepat, kemudian mengakibatkan disorganisasi dan perbedaan pendirian di dalam diri seseorang, ketidakadilan dalam masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kebersamaan dan juga keharmonisan dalam suatu masyarakat. Setiap orang mempunyai atau memiliki caranya masing-masing untuk menghadapi konflik. Seperti mungkin saja ketika menghadapi persoalan atau ketika menghadapi konflik, seseorang dapat menghadapinya dengan cara diam atau memendamnya sendiri. Jadi lebih baik hal itu kemudian dia pendam sendiri daripada orang lain mengetahui bahwa dia sementara menghadapi suatu persoalan. Ini kemudian disebut dengan mute konflik. Kemudian yang kedua adalah sound konflik, atau ketika menghadapi konflik seseorang lebih mengatakannya atau mengeluarkannya. Kemudian ini kita sering sebut dengan konflik terbuka. Yang ketiga adalah noise konflik, atau mengekspresikan apa yang dirasakan atau apa yang dia alami dalam dirinya. Dan yang terakhir, yang paling ditakuti adalah ekstrem konflik atau menghilangkan nyawa seseorang. Ketika menghadapi konflik dan kita tidak mampu untuk mengelolanya dengan baik, maka akan berakibat sangat buruk bagi pribadi kita maupun kepada orang lain. Teman-teman semua, kita akan membahas bagaimana konflik di dalam gereja. Di dalam kehidupan gereja pun tidak terlepas daripada yang namanya konflik. Gereja sebagai organisasi spiritual mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan tentang perdamaian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam gereja pun bisa saja terjadi konflik yang baik secara langsung maupun tidak. Konflik dalam gereja bisa terjadi karena masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi, yang di dalamnya mungkin program kerja, atau mungkin saja konflik antar pribadi, antar kelompok-kelompok dalam gereja, dan bisa juga antar anggota dalam kelompok ataupun kelompok dengan pimpinan gereja, tokoh jemaat, bahkan konflik pendeta dengan pengurus gereja, serta yang paling ekstrim adalah konflik antar pendeta. Pada dasarnya teman-teman, konflik yang terjadi dalam gereja dimulai dari 3 hal. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, ketidaksetiaan. Yang ketiga adalah kekuasaan, yang jika kita biarkan terus-menerus dapat merusak kehidupan, bahkan relasi dalam gereja itu sendiri. Ada beberapa penyebab munculnya konflik dalam gereja.
berdasarkan sebuah artikel yang saya baca, yakni yang pertama adalah perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang apa yang dia terima melalui panca inderanya. Bisa saja melalui ia mendengar, melihat, meraba, ataupun mencium. Perasaan yang terganggu seringkali konflik dalam gereja pun disebabkan oleh adanya perasaan yang terganggu karena ucapan-ucapan dari teman-temannya yang kemudian bisa saja menyinggung perasaan sesama anggota dalam gereja. Kemudian dalam gereja terdiri dari berbagai macam karakter yang seringkali menimbulkan konflik melalui perkataan, perilaku, dan sikap seseorang. Ini semua bisa saja menyebabkan atau memicu terjadinya konflik. Kemudian persaingan keinginan atau kepentingan. Seringkali atau tidak jarang kita temukan orang-orang yang memaksakan keinginannya di dalam gereja, sehingga menimbulkan konflik di dalam gereja itu sendiri. Yang berikut, kurangnya penguasaan terhadap aturan gereja. Konsistensi dalam menegakkan peraturan gereja, kurangnya penghayatan yang sungguh terhadap firman Allah bisa juga menyebabkan terjadinya konflik di dalam gereja. Kemudian untuk menghadapinya, gereja harus fokus pada persoalan dalam hal ini agar permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan. Ini menjadi salah satu cara pengelolaan konflik yang baik dalam gereja. Kemudian memperbaiki relasi antara yang berkonflik untuk memulihkan kembali hati yang terluka, hati yang tergores karena mungkin perkataan-perkataan yang tidak mengenakan bagi pribadi seseorang. Kemudian dengan hal ini bisa untuk saling terbuka, membuka diri untuk menerima dan memaafkan satu dengan yang lainnya. Sehingga teman-teman dapat kita simpulkan bahwa di dalam gereja konflik tidak dapat kita hindari. Konflik menjadi sebuah dinamika di dalam pelayanan gereja. Ketika konflik itu terjadi dalam gereja dan kita menghindarinya, itu merupakan salah satu cara yang tidak cerdas, cara yang tidak dewasa. Bisa saja dibilang bahwa dengan cara menghindarinya, kita sifat kita seperti itu adalah sifat kanak-kanak, sifat anak-anak. Karena ketika menghadapi persoalan, harusnya kita menyelesaikannya, bukan menghindarinya begitu saja. Kemudian konflik yang terjadi bukan saja kita hanya memperjuangkannya untuk sekedar memenangkannya atau bisa saja menyelesaikannya begitu saja, kemudian meninggalkan tanpa melihat korban-korban dari konflik tersebut. Ini merupakan sifat yang sangat egois, karena sebagai gereja ketika dalam proses penyelesaian konflik harus mendamaikan antara kedua belah pihak agar kemudian tidak terjadi sakit hati, tidak terjadi atau biasa dibilang memendam. Tapi dengan mempertemukan kedua belah pihak, maka konflik tersebut bisa terselesaikan dengan baik, dan kemudian konflik itu bisa menjadi sebuah proses pembelajaran yang membangun antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya.
itulah yang kemudian harus dilakukan gereja, supaya gereja terus bertambah, bertumbuh, berbuah, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman semua, demikian yang bisa saya bagikan untuk kita semua, dan berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.